Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika. Saya boleh menyapa seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini berada di rumah. Saya mengajak kita semua mau beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Tuhan kasih nafas kehidupan buat kami pagi ini. Kami tahu Tuhan, semua boleh terjadi karena anugerah Tuhan. Sebabnya pagi hari ini kami mau mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
kasih untuk kekuatan Tuhan yang berlimpah atas setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Firman Tuhan tidak pernah gagal digenapi atas setiap kami. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Mari setiap kita berseru, haleluya, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yang merindukan kekuatan Tuhan turun atas setiap kita, katakan kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku.
nubuatan Tuhan turun atas setiap kami umat-Mu. Sebabnya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Genapi janji Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Jemaat GB Asia Afrika. Kita ketemu lagi dan terima pesan ini dalam waktu seperti ini, kondisi seperti ini. Ini pesan yang perlu kita resapi. Kita ada dalam satu keadaan yang kalau kamu bisa pikir belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Tiba-tiba seluruh dunia dirumahkan. Pikirkan itu. Nah, tapi sebagai orang percaya, justru kita harus mengerti ada pesan Tuhan lewat semuanya ini. Apa sih yang Tuhan mau? Ya, nah, Tuhan sedang panggil kita untuk terlibat bersama-sama dengan Dia dalam perubahan yang Dia bawa. Nah, tangkap ini, Dia sedang panggil kita untuk itu. Maukah kita menjawab panggilan itu? Ada satu penghalang untuk itu, yaitu atau tantangan lah, adalah orang yang susah taat. Nah, saya berharap kalian sebagai jemaat yang setia, Anda ada di situ. Lihat ya, kalau kamu baca situasi ini, kamu bisa duduk dan renungkan, coba simpulkan. Simpulkan kenapa gitu. Saya kasih tahu, lihat teknologi paling canggih, pengetahuan paling hebat, negara paling maju, semua keuangan yang begitu kuat, semua seperti dihancurkan hanya dengan virus yang cukup dengan air sabun, dia bisa hancur. Nah, saya duduk, saya merenungkan itu. Saya mau saudara juga bisa merenungkan itu. Saya mau bilang, lihat, manusia di dalam kesuksesannya, dia mulai berpikir atau dia merasa bahwa dia arsitek hidup itu. Saya percaya dalam kelimpahan, kegelimangan uang, harta, sering kita rubah posisi kita. Kita mau jadi Tuhan. Dan memang benar Alkitab katakan mamon gitu. Uang, kekayaan itu mamon. Gak ada yang salah dengan kaya, tapi kata mamon itu diterjemahkan sebagai Allah saingan. Nah, waktu ini terjadi, virus bencana ini terjadi, semua orang berteriak, Tuhan di mana? Saya jawab dengan sederhana, Tuhan ada di tempat di mana kita meninggalkan Dia. Dia nggak jauh, tapi kita yang tinggalkan Dia. Ya, kita nggak libatkan Tuhan dalam semua bisnis pekerjaan kita. Sekarang kamu lihat bisnis kamu bongkok, pekerjaan kamu semua kantor tutup. Ya, jadi Tuhan memang ada di tempat di mana kita tinggalkan Dia. Kita nggak libatkan Dia dalam dunia pendidikan misalnya. Sekarang sekolah-sekolah tutup. Dalam semua area kehidupan kita. Gitu. Nah, bukan berarti gereja aman-aman, sorry, gereja juga. Gereja dalam arti organisasi ya, gitu. Bagaimana dengan gereja? Nah, gereja seperti gagal menjamah dunia. Yang harusnya kita bisa jadi jawaban. Gitu ya. Bertahun-tahun kita cuma berkhotbah di dalam 4 sisi tembok seminggu 2 kali. Tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan dunia di luar. Nah, waktu ini terjadi, gereja juga bertanya-tanya. Kenapa? Oke.
baik. Tapi firman Tuhan itu seperti cahaya yang memberi harapan buat kita. Ada harapan buat kita. Tuhan menunggu di tempat saudara tinggalkan dia. Tuhan menunggu untuk di welcome. Nah itu. Nah saya pakai bahasa penyembahan, dia tunggu kita sedang undang dia. Kata welcome itu sebenarnya kata, mari Tuhan masuk di dalamku. Welcome. Ya. Kerasan dong Tuhan di sini gitu. Ya, feel at home gitu. Nah, ini saatnya kita undang dia. Saatnya kita bilang seperti itu. Jadikan dia Tuhan dalam seluruh lini, seluruh area hidup kita. Ya. Nah, waktu kita seperti itu, wow. Jadi Tuhan bukan cuma hari Minggu, nanti Paskah, Natal gitu. Sebab ini nggak ada urusan dengan agama, tapi ini soal sesuatu yang sangat personal. Ya. Nah, pujian yang lahir dari iman akan melahirkan keajaiban. Jadi saya mau bilang di saat seperti ini, saya kasih judul, It's time to worship. Ini saatnya kita menyembah. Nah, worship itu artinya undangan untuk datang. Undangan untuk maju ke depan. Wih, luar biasa. Ya. Nah, pujian yang lahir dari iman itu melahirkan keajaiban. Roma 8:37 dibilang gini, tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di sini saya mau kasih tahu bahwa kita orang Kristen atau seorang Kristen yang berkemenangan, dia tidak mencari kemenangan karena kita sudah menang. Nah, saya kalimatin yang bagus ya. Orang Kristen tidak mencari kemenangan tapi memperkuat kemenangan yang telah dimenangkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Wow. Jadi kita tidak sedang berusaha untuk menang, kita tidak sedang berusaha memenangkan peperangan, tapi kita sedang datang dari peperangan yang telah dimenangkan oleh Yesus. Nah, kalau ini jadi kenyataan saudara, saudara enggak ikut teriak ketakutan dan semua seperti orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Inilah saatnya kamu diuji. Sekian tahun kamu berjemaat, sekian tahun kamu dengar khotbah, pengajaran. Benarkah kamu bisa hadapin situasi ini? Wow. Oke, Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lihat, kalau bilang kehidupan atau dunia sedang digoncangkan, posisi kita, kondisi kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Luar biasa ya. Terus dia bilang gini, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hormat itu apa saudara? Hormat itu kamu memberi nilai kepada dia. Berapa nilai yang kamu kasih buat Tuhan? Pikirkan, ini serius. Kata ini biasa didengar, tapi kali ini pikirkan baik. Berapa nilai yang kamu kasih buat Tuhan? Dibandingkan harta, dibandingkan semua bank account saudara, dibandingkan posisi, pangkat, semua. Saudara kasih nilai berapa? Tadi saya sudah bilang, Tuhan ada di tempat di mana kita tinggalkan dia. Nah sekarang welcome dia dan kasih nilai. Gitu. Apakah dia sama dengan hartamu? Gitu. Ini yang penting. Wow. Kalau kamu tahu kamu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia mesti segala-galanya. Ya. Lalu kata takut. Takut di sini bukan seperti kita takut kepada setan, roh-roh jahat gitu.
Tadi berapa nilai? Takut di sini bicara tentang respect, tentang awesome, kekaguman. Satu kekaguman yang dewasa. Ini penting banget. Oh, ya. Jadi Tuhan sedang memurnikan ibadah kita. Oke. Saya mau ambil satu cerita klasik. Tapi ini pelajari baik-baik, renungkan ini, dia punya pesan profetik buat kita. Ini bagus banget, ya. Cerita tentang Nuh. Ya, dari sekolah minggu saudara sudah dengar. Tapi pasti ada yang terlewat dari cerita ini. Di sini kamu akan lihat sesuatu bagaimana waktu manusia melakukan dan Allah berespon. Wah, ini luar biasa. Ya, saya bacakan dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium, wow, dengar baik-baik. Tadi Nuh bertindak, sekarang Tuhan bereaksi. Ya, ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Stop sebentar. Ya, biasanya Tuhan berfirman untuk apa saja. Dia mau buat alam semesta ini, dia cuma berfirman, jadilah, 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 jadilah. Tapi kali ini waktu manusia buat sesuatu, dalam hal ini Nuh, waktu dia sedang buat mezbah, dia buat korban persembahan, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Wow. Lihat apa yang dia bilang. Aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Terakhir, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Wow, lihat. Siapa? Nuh, seorang pembangun kapal. Apakah dia ahli? Nggak ditulis di Alkitab. Tapi kapal itu jadi cuman dengan satu tindakan dia, apa? Ketaatan. Terus air bah datang menghabisi semua manusia, semua manusia. Bumi ditenggelamkan, kasarnya seperti itu. Dan begitu air bah selesai, Nuh turun dari kapal. Lalu apa yang dia buat? Ini masa transisi. Saudara tahu, Nuh dari seorang pembuat kapal, dialah penanam kebun anggur atau buah anggur yang pertama. Jadi Nuh, kalau saya boleh pakai istilah masa kini lah. Nuh adalah menteri pertanian atau menteri perhutanan pertama di bumi ini. Dialah yang menanam pohon anggur pertama. Di waktu bumi sudah tenggelam dan selesai, dan Nuh memulainya. Nah, terus kamu baca tadi, sebelum dia mulai semua itu, dia buat mezbah. Mezbah punya dua arti. Mezbah adalah pertama dasar pijak, tempat kita berdiri. Arti yang kedua, mezbah adalah tempat perjumpaan. Nah, itu penyembahan yang saya maksud. Lalu dia bangun satu korban bakaran, itu yang dibilang. Dan keharumannya membuat Tuhan berfirman untuk dirinya. Ini perjanjiannya perjanjian kekal. Wow, luar biasa saudara. Dalam masa transisi musim yang baru, Nuh buat ini. Maukah saudara juga lihat dalam musim yang baru ini? Ya, nggak enak mungkin. Tapi yuk kita buat sesuatu yang membuat Tuhan berespon dengan kita. Wow, luar biasa. Sedikit lagi. 2 Korintus 3 ayat 18.
kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tunggu dulu pelan-pelan. Ayat ini sedang membuka mata kita. Mau gak kita menggenapi ini? Kita yang punya keinginan, kerinduan mau welcome Tuhan. Kita yang punya kerinduan untuk maju, untuk minta Dia jadi Tuhan buat kita. Nah, kita ini akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Wah, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya dilihat semua orang. Dan karena kemuliaan itu dari Tuhan yang adalah roh, maka kita dibilang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Lihat, kita tiba pada satu keadaan di mana kita akan memandang semuanya sempurna dan kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kata menyembah artinya maju ke depan untuk mencium. Itu kata menyembah. Jadi saya tidak berusaha mencium karena terpaksa. No. Tapi karena hubungan. Jadi saya mau datang mencium karena kasih. Jemaat, tangkap buat saya ini mahal, kamu mesti dengar ini. Mesti keadaan seperti ini baru kamu akan dengar pesan ini. Nah, bagaimana prakteknya penyembahan? Melalui pekerjaanmu itu penyembahan. Ya, gitu. Bukan saat kamu menyanyi, bukan. Bukan saat kamu di gereja, bukan. Tapi dalam pekerjaan, waktu kamu bawa siapa kamu di situ. Waktu kamu bisa dipercaya di situ. Itu penyembahan. Ya, luar biasa. Jadi, pikirkan ini baik-baik. Daging kita ini nggak bisa mengerti ini. Makanya Alkitab mengatakan kamu perlu dipimpin oleh roh. Roh di dalam diri kita itu akan memampukan kita menerapkan firman-Nya dalam situasi yang kita hadapi hari ini. Wow, keren. Ya, tangkap ini. Mesbah, ya, dalam perjanjian lama, itu inisiatifnya Tuhan. Kenapa? Karena sejak ada dosa dalam manusia, manusia kehilangan naluri penyembahan. Nah, saya pilih satu kata, yada, itu terminologi penyembahan. Yada dalam bahasa Ibrani punya pengertian keintiman suami istri. Nah, Tuhan sedang gunakan satu istilah sebagai pengerasan arti. Bayangin, untuk mengikuti alam pikiran manusia, memudahkan kita menangkap kedalaman penyembahan itu. Di Alkitab ada namanya loyalitas. Nah, itu manusia kepada Tuhan. Ada satu istilah seperti Tuhan cemburu. Itu apa tuh? Itu pengerasan arti. Tuhan mau bikin betapa Dia rindu sama kamu. Maukah saat ini kamu welcome Dia? Puji Tuhan, sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu.
kita berdoa. Saya datang kepadamu Tuhan, semua yang mendengar ini, biar mereka bisa merasakan dan mengalami Tuhan di dalam situasi yang tertekan, menakutkan, tidak menentu, tapi ada Roh Kudus yang bisa menerangkan kepada kita, yang bisa mengatakan kepada kita, tenang. Bapak, aku berdoa untuk saudara yang rindu mengalami dia. Buka hatimu, terima dia, welcome dia. Bilang, mari Tuhan, tinggal di dalamku. Feel at home, kerasanlah di dalam hidupku. Terima kasih Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah dalam hidupmu, pekerjaanmu, tanggung jawabmu, komitmenmu dengan Tuhan. Ketahui bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.